Oh my god, gila ini gila sih ringgit Malaysia, geng. Gila-gilaan, geng ya. Hari ini per hari ini satu ringgitnya tembus di 3.658. Ini pengakuanku yang betul-betul saya rasakan tentang saya bekerja di Malaysia ini. Alhamdulillah dapat bonus. Alhamdulillahirabbil alamin, ringgit semakin naik dan kenaikan ringgit ini memang berdampak positif bagi para TKI yang bekerja di Malaysia. Untuk sahabatku yang mungkin tidak setuju dengan video saya tentang menceritakan pengalaman saya bekerja di Malaysia, tentang info-info seputar kehidupan saya di Malaysia seperti apa, tidak perlu ditonton. Kira-kira seperti itu sahabatku semua. Dan ternyata kebahagiaan tentang naiknya ringgit ini bukan hanya kepada saya saja, akan tetapi para TKI yang bekerja di sini pun juga begitu sangat bahagia. Dan ternyata sahabat-sahabatku semua, kenapa sih rame orang Indonesia yang bekerja di sini? Salah satunya bekerja di Malaysia dari segi bahasa mudah dipahami, kemudian dari segi budaya, makanan kurang lebih hampir sama seperti yang ada di Indonesia. Tentunya kalau saya bekerja di negara lain, belum tentu saya bisa bergaul dengan masyarakat yang ada di negara tersebut. Belum tentu saya bisa ngeteh-ngeteh bareng. Belum tentu saya bisa istilahnya bercanda tawa riang gembira berkumpul bersama-sama layaknya seperti teman-teman saya yang ada di kampung halaman saya sendiri. Dan alhamdulillahnya meskipun saya di Malaysia tinggal di sebuah perkampungan yang tentunya warga di sini juga alhamdulillah saya juga banyak yang kenal, dan di sini orang-orangnya juga sangat peramah tamah. Sekali lagi video ini bukan bertujuan untuk istilahnya saya berlebih-lebih memuji tentang Malaysia, bukan sahabat-sahabatku semua. Tetapi ini merupakan salah satu pengalaman pribadi saya selama saya bekerja di Malaysia. Alhamdulillah bos saya juga sangat baik. Kira-kira seperti itu sahabatku semua. Dan teruntuk buat mas-masnya yang mungkin tidak bersetuju dengan video saya, mohon di skip aja ya kan. Kalau sudah tidak suka ya nggak perlu ditonton. Kira-kira seperti itu. Dan dari saya merantau bekerja di Malaysia, dari bujang sampai punya anak, punya istri, alhamdulillah lah, di kampung setidaknya membawa perubahan ekonomi di dalam hidup saya. Meskipun saat jauh dari keluarga, kadang-kadang hati rasa sedih, kadang-kadang saya juga bertanya-tanya di dalam diri saya, sampai kapan saya akan begini terus? Sampai kapan saya akan merantau di Malaysia? Akan tetapi semuanya demi cita-cita, demi hidup yang lebih baik, dan tentunya demi juga untuk negara saya. Meskipun kadang-kadang ketika TKI yang bekerja di Malaysia ini sering dianggap katanya haus akan ringgit. Padahal bukan hanya tentang TKI saja yang haus akan duit atau haus akan ringgit ya. Terus sering dibilang pemuja ringgit. Aduh, bukannya semua orang-orang yang ada di dunia ini pasti semuanya suka uang. Karena segalanya ini kan juga memerlukan uang. Pasti mau kemana-mana juga harus ada uang. Kira-kira seperti itu ya tanggapan saya bagi individu yang mungkin tidak setuju dengan video saya, bahkan rela sampai memotong-motong video saya kemudian dijadikan istilahnya berita yang kurang tepat. Padahal di dalam video saya tentang membahas naiknya ringgit, saya juga tidak istilahnya tidak membawa nama jelek negara saya, tidak menjelek-jelekkan negara saya. Akan tetapi kalau sudah benci ya kadang-kadang seperti itulah sahabatku semua. Tapi saya tak menghiraukan hal itu. Di sini saya ingin berbagi sebuah kisah bagaimana ketika ringgit makin naik, TKI di Malaysia begitu sangat berdampak positif dan begitu sangat-sangat bahagia. Langsung kita reaction bagaimana ringgit naik dan apa yang dirasakan oleh TKI yang di sini. Yuk kita
simak bersama-sama. Sekali lagi, video ini sebagai bentuk informasi dan hiburan buat para sahabatku semua. Bukan bertujuan istilahnya untuk membanding-bandingkan satu sama lain, bukan. Saya cinta negara saya, dan saya pastinya juga akan pulang ke negara saya. Stoplah untuk membuat berita-berita yang istilahnya, wah, pengkhianat-pengkhianat. Saya ini seorang kuli yang bekerja di Malaysia. Dan kalau ada orang yang mengatakan pengkhianat, kadang-kadang saya juga jengkel juga ya. Namanya manusia ya kan, kadang geram juga. Padahal di sini saya berjuang untuk keluarga dan juga untuk negara. Uangnya saya kirim ke Indonesia kok, bukan saya buat yang lain-lain. Oke, kita simak videonya bersama-sama untuk sahabatku semua. Abaikan orang-orang yang berkomentar toksik. Di sini saya cuma ingin meluruskan tentang video-video saya supaya sahabat-sahabatku juga tidak salah paham kepada saya. Ini pengakuanku yang betul-betul saya rasakan tentang saya bekerja di Malaysia ini, dan tentang bagaimana kalau saya kerja di Indonesia. Oh. Saya selalu masuk dalam pikiran saya untuk di depannya ya, dimana emang ini sudah saya pikirkan ya. Kalau saya masih di Indonesia sampai sekarang, peluang pekerjaan nggak ada. Saya rasa saya nggak bisa mendapatkan uang yang mungkin ya nggak seberapa lah, tapi yang saya dapatkan sekarang ini ya, setahun ini dikerja di Malaysia, mungkin di Indonesia saya nggak dapatkan. Ya, itu fakta ini fakta yang mungkin saya sudah dapat riset ya, dapat pandangan saya lah ya. Karena orang yang sekarang yang udah di kampung itu masih susah untuk mencari pekerjaan ya. Orang yang saya kenal, kawan yang saya kenal itu sampai sekarang masih susah untuk mencari pekerjaan. Ada yang nganggur atau apa. Jadi di sini nih saya sangat bersyukur ya. Saya sangat bersyukur. Masya Allah. Sampai saat ini sudah bisa mengumpulkan uang ya. Alhamdulillah Mas. Mengumpulkan uang. Ya walaupun tidak banyak tapi ada ya, ada yang dimana uang itu tidak akan mungkin saya dapatkan sampai saat ini jika saya nggak kerja di Malaysia sebagai TKI ya. Itulah ya yang mungkin dapat bermanfaat bagi saya, yang dimana saya sudah bisa menabung, saya punya uang ya. Kalaupun saya nggak di sini, mungkin saya tidak akan bisa mendapatkan ya, itu pasti ya. Itu sudah pandangan saya begitu. Maka disinilah ya saya banyak bersyukur, saya banyak pokoknya terima kasih kepada pikiran saya sendiri gitu loh, niat saya dan tujuan saya itu sampai saat ini, sampai sekarang, walaupun saya kerja sampai TKI, saya kerja dari cuman di perantauan yang mungkin memang jauh dari kampung halaman, memang mungkin ya jauh dari orang tua, itu saja. Betul Mas. Ya, tapi alhamdulillah ya, semua ini untuk tujuan saya, untuk pegangan ataupun untuk masa depan saya nanti. Seperti apapun nanti, yang penting kita punya uang, itu saja dulu. Oh my god, gila sih ringgit Malaysia geng, gila-gilaan geng ya. Hari ini, per hari ini, satu ringkitnya tembus di 3.658. Kalau di internet ya, kalau di kedai itu 3.600. Masya Allah. Jadi ini super wow buat anak rantau. Super wow. Semoga inilah rezeki anak rantau. Buat kalian jangan menghina, jangan sedih. Ya, ada rezeki di hak orang lain, ada rezeki di hak kita. Mungkin ini rezeki kami, rezeki anak rantau di Malaysia. Kenaikan ringgit rupiah sangat luar biasa, sangat baik. Jadi buat kalian yang gajinya mungkin di 2.000, kalian dapat di 7.300.000. Mungkin yang kalian gajinya dapat 3.000, dapat di hampir 11 juta. Dan alhamdulillahnya di bulan ini nanti saya mendapatkan gaji di 3.700 ringgit. Jadi dapat di 13 juta. Dan ini pencapaian yang nggak akan saya dapatkan di Indonesia ataupun di kampung. Mungkin saya bisa dapatkan di 3-4 bulan baru saya dapatkan. Luar biasa geng ya. Wow. Alhamdulillah berkah. Alhamdulillah dapat bonus. Oh, dapat bonus pasnya. Bonus. Dapat bonus, alhamdulillah. Alhamdulillah Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari. Good day, welcome back to my channel. Salam Duran, salam sejahtera. Halo sahabat-sahabat onlineku dimanapun Anda berada. Sudahkah Anda menanam tanaman buah-buahan di hari ini agar yang Anda tanam di hari ini bisa dapat memetik hasil di kemudian hari? Apa kabar kalian semua teman-teman di tanah air? Semoga tetap sehat walafiat dan selalu dipermudahkan segala urusan dan segala rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin.
Oke, sahabat-sahabat onlineku, sebelum salam durian mulai dengan video di siang tengah hari ini, sebab di siang tengah hari saya rehat tengah hari Iya, dan Mas. saya memerlukan waktu yang singkat untuk mengambil videonya dan atau untuk mengambil kontennya. Dan pada video kali ini Salam Durian akan membahas tentang pekerja TKI di luar negeri Malaysia di bahagian lahan pertanian perkebunan durian musangking atau durian apa saja, macam-macam durian di negara Mas, Malaysia, yaitu ya. durian bawel, durian hitam, durian teka, durian IOI, durian musangking, durian kampung, durian udang merah, jadi macam-macam durian. So bila kita bekerja di lahan pertanian perkebunan durian, kita harus bersabar ya sahabat-sahabat onlineku, sebab bila kita bersabar kita akan mendapat kenaikan gaji atau bonus. So bonus itu saya tak tahu sebab first time saya masuk ke Malaysia. Saya hanya tahu gaji basic saya. Gaji basic itu contoh macam 1.500 atau 1.800 atau 1.000 atau 2.000 ringgit. So saya hanya tahu satu bulan dibagikan gaji saya oleh majikan saya, iaitu gaji basic saya satu bulan. Tapi alhamdulillah sekarang kita sudah kenaikan gaji, iaitu dapat bonus daripada penghasilan buah durian. Jadi kita bekerja di lahan pertanian memang oke ya, kerjanya santai, tidak ada yang orang yang perintah kita pergi kerja sini, kerja dekat sini. Jadi kita sendiri fikir kita punya kerja. So pekerjaan kita harus Betul, di luar Mas. negeri itu kita yang pertama nomor satu kerajinan kita, pengalaman kita awal masuk kerja. Jadi Masya contoh kalau Allah. kita pukul 5 kita sudah bangun menunaikan ibadah solat subuh. Selepas solat subuh kita masak-masak apa-apa semua, kita siap diri, siap bekal kita untuk bawa pergi bekerja di kawasan. Contoh saya bekerja di kawasan lahan pertanian. Jadi oke, sahabat-sahabat onlineku, jangan lupa Iya, terus Mas, mendukung iya. di channel Salam Durian dengan cara like, comment, and share, subscribe, dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya di saat Salam Durian menguploadkan video-video berikutnya. Sahabat-sahabat onlineku atau sahabat-sahabat teman-teman perantau di negara manapun Anda merantau dan di negara manapun Anda berdomisili, semoga Iya, Mas. mendapatkan Iya. notifikasi terbaru daripada Salam Durian. Jadi oke, sahabat-sahabat onlineku, jadi saya Ya, sudah itulah membahaskan lagi, dengan Mas. awalan yang saya sudah bahaskan, dan kita harus Iya. bekerja di luar negeri. Yang pertama, langkah yang pertama adalah kerajinan kita, dan langkah yang kedua kita kena sabar mendapat penghasilan lebih daripada yang kita usahakan bekerja setiap hari. Pengalaman saya sendiri di luar negeri Malaysia, dan saya kupas tuntas seorang TKI macam diri saya sendiri. Saya bekerja di luar negeri Malaysia di bahagian lahan pertanian perkebunan durian. So durian ini kita kerja, jaga dia elok-elok, jaga dia baik-baik. So bila bila sudah menghasilkan macam buah macam ini, kita jaga baik-baik supaya kita bisa Iya, Mas. dapat bonus. Bonus itu daripada majikan kita. So durian ini jual mahal ya teman-teman semua. Jadi enaknya kita bekerja di luar negeri. So kalau di negara kita sendiri, yaitu di Indonesia, kita kerja apa-apa saja masih ditanya umur lah, ditanya ijazah lah, tamatan apalah, insinyur lah, semua segala macam ditanya. Jadi itu yang saya sudah bahaskan di video-video Gajinya saya yang berapa, Mas? terdahulu. Jadi itulah. So saya akan atau Salam Durian akan tunjukkan sedikit durian yang sudah berbunga yang kedua kali. Jadi ini berbunga yang kedua kali. So yang bunga yang pertama atau sudah menghasilkan buah yang pertama itu kita sudah jual semua. Jadi kadang kita jual ekspor ke luar negeri, yaitu di negara Singapura. Jadi ini sudah mendatangkan buah atau bunga yang kedua kali. Jadi saya tengokkan dulu. Okay, jom let's go. Saya tunjukkan sedikit, Salam Durian tunjukkan sedikit. Jadi ini adalah bunga-bunga durian, bunga-bunga yang mekar di pagi hari Aku tuh dan dari di malam tadi hari. nunggu gajinya berapa, Mas? Ini adalah pohon durian. Duriannya adalah durian musangking, durian kawin. So ada bunganya di atas juga. Bunganya banjir, sorry. Ini bunganya banjir. Ini bunganya, bunga-bunga yang mekar di pagi hari. Jadi ini sudah kawin kan ya? Ini sudah kena kawin. Ini sudah kena kawinnya. Yes, itu sudah kena kawin. Ini. Oke. Pekerja luar negeri Malaysia yang bekerja di lahan pertanian perkebunan durian mendapat penghasilan atau bonus. Jadi bonus kita itu adalah penambahan gaji kita bila kita sudah panen penghasilan, yaitu buah durian. Jadi oke, ini adalah bonus saya yang bulan lepas saya dapat bonus daripada majikan saya. Jadi majikan saya bagikan bonus daripada penghasilan buah durian. Okay. Berapa, Mas? Alhamdulillah dapat bonus.
dapat bonus, alhamdulillah. Oke, sahabat-sahabat onlineku, mungkin video Salam Durian sampai di sini saja. Di video kali ini Salam Durian sudah kupas tuntas tentang pekerja TKI yang bekerja di lahan pertanian perkebunan durian. Musangking atau durian apa saja di Malaysia itu macam-macam durian. So kita bekerja, yang pertama kerajinan kita, dan yang kedua adalah kita bersabar. Kita bersabar pasti ada kebaikan di sebaliknya. So kita kerja bersabar dan di kemudian hari bisa dapat menghasilkan atau dapat penghasilan di kemudian hari. Jadi ini bonus adalah bonus daripada buah durian. Jadi buah durian ini bila dijual oleh majikan kita akan bagi berapa bonus. bonusnya? Jadi ini adalah bunga durian, bunga yang kedua kali. Jadi bunga yang pertama kali sudah menghasilkan buah dan sudah diekspor ke luar negeri, yaitu Singapura. Dan video Salam Durian sampai di sini saja, dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya, bisa Itu saja, Mas. video-video berikutnya. Sahabat-sahabat onlineku dimanapun Anda berada, tidak ketinggalan notifikasi pengalaman daripada Salam Durian di luar negeri Malaysia. Bye. Nah, itulah sebagian cerita TKI yang bekerja di Malaysia. Ketika ringgit naik, mereka juga sangat bahagia. Bahkan ada pula TKI yang bekerja di sebuah sektor bangunan. Dirinya merasa amat-amat sangat bersyukur ketika bekerja di Malaysia, di mana ketika dia andai kata bekerja di kampung, belum tentu bisa menyimpan uang seperti ketika bekerja di Malaysia. Bahkan gaji pekerja bangunan yang ada di Malaysia sampai mendapatkan 3.700 ringgit atau senilai 13 juta rupiah. Itu pengalaman pribadinya yang diceritakan. Sekali lagi pengalaman pribadi ya. Sebab setiap orang mempunyai pengalaman pribadi yang berbeda-beda ketika merantau di Malaysia. Kemudian ada juga mas-masnya yang bekerja di sektor perkebunan buah durian. Dan masnya juga menceritakan hal-hal yang positif dari negara tetangga kita ketika beliau bekerja di sektor perkebunan. Jadi beliau merawat, kerja di kebun itu seperti kerja di kebun sendirinya. Jadi dirawat dan tidak ada orang yang merintah-merintah atau apa. Karena kalau bekerja di sektor perkebunan itu, ini ya, seperti apa? Seperti kita mengolah kebun sendiri. Kalau ada hasil banyak, kita juga dapat untung banyak. Akan tetapi kalau hasilnya kurang banyak, kita juga dapat hasil yang kurang banyak. Cukup sampai di sini dulu informasinya video ini. Sekali lagi pengalaman pribadi TKI yang bekerja di Malaysia, dan ternyata beliau tak sangka bisa mendapatkan gajian yang sebegitu banyaknya. Alhamdulillah, dan saya pun juga sangat bersyukur ketika di Malaysia mendapat pekerjaan yang betul-betul istilahnya mungkin kalau di kampung saya belum tentu bisa mendapat pekerjaan seperti yang di Malaysia. Ini cerita dan pengalaman pribadi. Oke, cukup sekian. Kiranya sahabat-sahabatku suka dengan kontennya Bang Toha Channel, silahkan tekan tombol merahnya, subscribe, like, komen, dan bagikan ke sahabat-sahabat Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.